Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Ya, santriwati PTA 1 dan PTA 2. Ya, kita mulai pelajaran kita atau kita lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran imla. Ya. Pada minggu kemarin, ya, Ustadz hanya memberikan catatan saja. Ya. Semoga catatan itu bisa membuat antuna lebih paham dan bisa memurojaah imlanya. Terutama, ya, cara menghubungkan di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, itu masih ada beberapa dari kita yang memang masih mempunyai beberapa kesalahan dalam penulisan. Ya, cara menyambungkan antara huruf dengan huruf yang lain dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat. Kemudian akhwati fillah, yang kedua yang ada di catatan itu adalah tentang alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Alhamdulillah semua dari antuna bisa menjawab alif lam syamsiyah dan alif lam al-qamariyah dan juga bisa membedakan di antara keduanya. Kecuali ada satu masalah, ya, kemarin ketika ada tugas, yaitu beberapa dari kita atau dari antuna yang menjawab, ya, kalimat al-lailu itu katanya adalah alif lam qamariyah, ya, al-lailu alif lam qamariyah. Maka Ustadz bilang ini salah. Nah, jawabannya benar adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kenapa begitu? Nah, mungkin teman-teman kita yang menjawab bahwasanya al-lailu itu adalah alif lam qamariyah karena kita membaca lamnya, ya. Karena kita membaca lamnya al-lailu, ya. Al-lailu. Sama, ya, seperti misalnya al-qamaru, ya. Al-qamaru. Nah, tapi al-lailu di sini bukan alif lam qamariyah tapi syamsiyah, berbeda dengan al-qamaru, ya. Kenapa? Ya. Karena al-lailu itu, ya, asli katanya apa? Dari lailun. Dari apa? Dari kalimat lailun yang artinya malam. Nah, coba lihat di sini, lailun. Jika ada alif lam, ya, kemudian bertemu dengan huruf lam, maka akan dibaca seperti apa? Akan dibaca seperti ini, al-lailu. Dan lam itu huruf apa? Huruf qamariyah apa huruf syamsiyah? Nah, kita mendapatkan bahwasan lam itu adalah huruf asy-syamsiyah. Coba antuna cek lagi. Lam itu adalah huruf syamsiyah. Nah, seperti itu, ya. Jadi jika ada alif lam bertemu dengan lam, ya, maka itu dinamakan alif lam syamsiyah. Nah, dibacanya apa? Dibacanya lam juga karena ada lam. Al-lailu. Al-lailu, ya. Berarti jawabannya alif lam syamsiyah. Misalnya contoh lain yang lamnya di depan, lahmun. Lahmun. Apa lahmun? Artinya daging. Nah, ini kan belum ada alif lamnya. Kemudian kalau kita masukkan alif lam, nah, alif lam ditambah lahmun, maka tulisannya akan menjadi seperti ini, alif, ya. Ya, lahmun ini kan ditambah alif lam, alif lam. Kemudian ditasydidkan al-lahmu. Nah, seperti itu jadinya, ya. Dalam masalah alif lam bertemu dengan lam, dan lam adalah di antara huruf asy-syamsiyah. Kemudian akhwati fillah, setelah alif lam syamsiyah dan qamariyah, kita juga di dalam catatan itu yang PDF kemarin saya kirimkan
Nah, kemudian ambil masalah tak ya, permasalahan tak perahu dan juga tak bulat. Sudah kita pelajari ini ya, sudah kita pelajari. Coba antuna lihat catatannya di PDF atau antuna lihat buku imlanya di halaman 9. Nah, kita merojaah sebentar ya. Kita merojaah sebentar ya. Kita maju pelan-pelan ya, maju pelan-pelan tapi sedikit demi sedikit tapi bisa ya. Coba kita merojaah dulu sedikit yang tak marbutah dan tak ya perahu ya, tak perahu. Coba lihat di halaman 9 ini. Dan Ustadz sudah terjemahkan ini di catatan yang ada di PDF kemarin ya. Yang pertama itu apa? Al-qaidahnya at-ta'u al-maftuhatu tuntaqu ta'an fil wasli wal waqfi. Tak yang maftuhah, tak maftuhah itu adalah ini, tak ini ya. Tak ini tak maftuhah ya, yang terbuka itu dibaca ketika nyambung dan ketika berhenti ya. Ketika bernyambung dan ketika berhenti. Misalnya contohnya ya. Mayyitun, mayyitun. Maka tak di sini akan dibaca. Mau dia nyambung ya. Misalnya mayyitu, mayyitul ghazwati ya, mayyitul ghazwati. Di sini akan dibaca ya. Atau di akhir kalimat misalnya nimtu ma'al mayyiti. Aku tidur bersama mayat ya. Nimtu ma'al mayyiti ya, mayyit ya, mayyiti. Maka di sini akan dibaca taknya ya. Ma'al mayyiti dengan harokat atau tanpa harokat. Ma'al mayyit ya, ma'al mayyit, taknya akan dibaca. Nah, itu pembacaan tak yang terbuka, tak al-maftuhah. Kemudian bagaimana kita tahu tak maftuhah itu di mana saja? Ya. Yang pertama itu antun juga bisa lihat di terjemahannya yang di PDF. At-ta'ul asliyatu allati fi akhiril kalimah. Ta asli itu biasanya ada di akhir-akhir kata ya. Mau itu kata kerja, mau itu isim, kata nama, atau mau itu huruf ya. Ta yang berada di akhir kata ya. Mau itu kata nama ya, misalnya tadi ya, mayyitun misalnya. Mayyitun. Ini kan isim ya, mayyitun orang, artinya mayat ya. Mayyitun atau misalnya nabatun misalnya, tumbuh-tumbuhan ya. Terakhirnya adalah huruf ta. Ya. Huruf ta. Intinya adalah taknya ini adalah huruf asli dari kata tersebut, bukan huruf tambahan. Nah, atau dari fiil misalnya, atau dari fiil. Contohnya yang disebutkan di buku adalah sakata. Apa artinya sakata? Diam. Tak di sini akan ditulis tak perahu karena tak ini adalah tak asli dari kata tersebut. Atau huruf. Contohnya la ta. Huruf tak di sini akan ditulis maftuhah karena dia adalah huruf dan tak ini adalah tak asli dari katanya. Kemudian kapan lagi tak ini akan ditulis maftuhah, akan ditulis terbuka? Kapan lagi? Katanya di nomor 2, ta'u ad-dhamiru al-muttasilah bi akhiril fi'lil madhi. Tak dhamir yang nyambung di akhir-akhir fi'il madhi. Dan yang kedua, tak ta'nis yang ada di akhir-akhir fi'il madhi. Tak dhamir ya. Tak dhamir itu apa? Nah, tak dhamir itu adalah tak yang menunjukkan dhamir tersebut. Darabtu itu kan dhamir dari anak ya. Darabta itu adalah dhamir dari anta. Darabti itu dhamir dari anti. Ini namanya ta'ud dhamir ya. Setiap tak yang ada di fi'il madhi itu semuanya taknya tak
tak terbuka. Begitu juga dengan ta'ut ta'nis, tak perempuan, ya. Dorobat, dorobat, tak perempuan itu dhamir hiya ya, dhamir hiya itu akan ditulis dengan cara memakai tak maftuhah, tak perahu ya, seperti itu. Nah, intinya tak yang ada di fi'il mudhari itu semuanya perahu. Kemudian yang ketiga itu apa? Ta jamak muannats salim. Ta yang untuk jamak muannats ta jamak muannats salim. Nah, apa jamak muannats salim ini ya? Ta untuk jamak perempuan salim ini artinya teratur, jamak yang teratur, yang punya wazan ya. Wazannya apa? Fa'ilatun atau muf'ilatun. Nah, itu wazannya. Baik. Nah, jamak muannats salim ya. Coba yang sudah belajar shorof ya. Coba antuna ingat-ingat lagi tasrif isim fa'il. Isim fa'il. Nah, fa'ilatun ya. Fa'ilatun ini ya. Ini adalah tasrif isim fa'il yang terakhir, ya kan? Untuk dhamir hunna. Betul tidak? Coba kita tasrifkan. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun. Ini yang muannas ya. Fa'ilatani, dan ini fa'ilatun. Nah, ya, di sini kita pahami bahwasannya isim fa'il yang hunna itu juga dinamakan dengan jamak muannats salim. Jamak perempuan yang teratur ya, fa'ilatun. Misalnya dari isim fa'il doribun, maka dia akan menjadi doribatun, taknya ditulis dengan perahu. Atau misalnya qatilun, pembunuh, qatilun ya. Qatilun, qatilani, qatiluna, qatilatun, qatilatani, qatilatun. Nah, berarti jamak muannats salim atau hunna, bukan hunna ya. Ya, hunna atau antuna ya. Atau ya tasrif isim fa'il yang terakhir untuk perempuan jamak itu taknya berharokat, taknya ditulis dengan tak perahu. Atau misalnya qanitun, qanitani, qanituna, qanitatun, qanitatani, qanitatun. Nah, lihat qanitatun ya. Coba kita ya misalkan pakai kata qanata. Nah, qanata tak terakhirnya ditulis tak marbutah apa tak perahu? Tak maftuhah. Qanata ya. Qana, taknya di sini tulis tak perahu apa tak marbutah. Nah, di sini akan ditulis dengan tak maftuhah ya. Karena apa? Karena tak di sini adalah tak asli dari kata tersebut ya. Qanata ya qanatu, qanata ya qanatu atau yaqnutu ya. Di sini karena apa? Karena dia taknya asli qanata. Kemudian kita ubah qanata menjadi jamak muannats salim. Ubah menjadi jamak muannats salim. Qanata isim fa'ilnya apa? Qanata ya qanatu, kontan ya. Isim fa'ilnya apa isim fa'ilnya? Qanitun ya. Qanitun. Nah, isim fa'ilnya qanitun. Nah, tak di sini ditulis dengan tak marbutah apa dengan tak maftuhah? Ya, dengan tak maftuhah. Qanitun di situ. Qanitun di sini ditulis dengan tak maftuhah. Qanitun. Karena ini masih memakai tak yang asli ya. Coba lihat di sini. Qanata wazannya apa? Wazannya adalah
fa'ala ya. Wazan isim fa'il apa? Fa'ilun ya kan, fa'ilun. Kita ubah fa'alanya qanata menjadi fa'ilunnya fa'ilun ya. Bagaimana? Kita cocokkan fi'ilnya apa? Ya. Fi'il adalah kemudian ditambah alif, ain fi'ilnya adalah nun, dan lam fi'ilnya adalah ta. Maka akan menjadi qanitun. Berarti ta di sini adalah ta asli, ta maftuhah. Ditulis ta maftuh karena dia masih asli. Nah, kemudian ya, kita tasrifkan qanitun, qanitani, qanituna. Nah, kemudian yang hiya qanitatun. Nah, lihat nitatun, qanita. Tun di sini pakai ta apa? Ta marbutah apa ta maftuhah? Nah, dia akan memakai ta marbutah, qanitatun. Karena ta di sini adalah ta yang menunjukkan muannas, bukan ta asli, tapi ta yang menunjukkan muannas. Ada di buku Antunna ya, disebutkan di kaidah pertama untuk ta marbutah yang di nomor 1, dan di PDF juga sudah diterjemahkan. Katanya idza jaa ta marbutah, ini untuk ta marbutah ya, idza jaat fi akhiril ismil muannas al haqiqi. Ta marbutah datang ketika di akhir-akhir nama muannas yang hakiki. Nah, qanitatun di sini adalah nama muannas, maka pakainya ta terakhirnya pakai ta marbutah, qanitatun. Kemudian kita tasrifkan lagi qanitatani, dan terakhir jamak muannas salim qanitatun, nitatun. Nah, tun di sini pakai ta marbutah atau ta perahu. Ta di sini memakai ta perahu karena dia jamak muannas salim, jamak perempuan yang teratur, jamak yang punya wazan ya. Jamak yang punya wazan, yang punya bentuk ya. Karena di sana ada jamak yang bentuknya asal-asalan, tidak punya bentuk ya. Misalnya kitabun, jamaknya apa? Kutubun ya. Qalamun, jamaknya apa? Aqlamun ya. Najmun, bintang, jamaknya apa? Nujumun ya. Ini adalah jamak yang tidak beraturan. Tapi jamak muannas yang beraturan, maka akhirnya akan menjadi ta. Nah, itu ta untuk ta yang maftuhah ya.